Ya, tentunya ini namanya dalam istilah agama kita haji badal ya, atau badal haji. Iya. Dalam agama kita memang dibolehkan. Pernah suatu hari ya salah seorang anak bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa dia ingin menghajikan orang tuanya yang sudah berniat ingin berhaji tapi belum kesampaian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan dia untuk menghajikan atas nama orang tuanya. Maka di sini ya badal haji kata para ulama itu dibolehkan. Dibolehkan. Ya, sah hukumnya kalau seandainya seseorang itu membadalkan haji orang lain. Jadi dia berangkat haji, ya dia pergi pada hari tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian dia wukuf di Arafah pada tanggal 9 sampai semua dia laksanakan rukun dan wajibnya, sunnah-sunnah dia laksanakan, tapi dengan niat bahwa hajinya tersebut ya untuk si fulan yang sudah meninggal dunia. Iya. Nah, para ulama mengatakan ini boleh dan sah. Hanya saja ada catatannya. Iya. Pertama, ya kalau si ibu ingin menghajikan si anaknya, yang harus diperhatikan adalah si ibu sudah haji terlebih dahulu. Oh begitu, Ustaz? Ya, karena apa? Tidak mungkin dia menghajikan orang lain sedangkan dia belum haji. Iya. Kan begitu. Karena apa? Seseorang itu wajib melakukan kewajiban yang dia dibebani terlebih dahulu, baru untuk orang lain. Nah, kalau seandainya, ya kalau begitu saya tak punya uang untuk itu. Ya, apalagi kalau menunggu lama, kalau kita haji reguler sampai belasan tahun. Jadi bagaimana? Ya ada beberapa fasilitas yang telah disiapkan oleh ya pemerintah kita ataupun orang-orang yang kita percaya yang tinggal di Arab Saudi ataupun para pelajar yang di sana, kita minta kepada mereka dengan memberikan uang sejumlah uang ya sebagai dana transportasi mereka, dengan ya kita memohon agar dia membadalkan haji untuk orang tua kita atau kata si ibu tadi untuk anaknya. Maka dibolehkan seperti itu. Ya, dengan syarat sekali lagi orang yang membadalkan haji itu harus terlebih dahulu dia menunaikan ibadah haji, baru dia membadalkan haji ya untuk orang lain. Nah, kalau si ibu tadi haji untuk dia sendiri, Ustaz, tapi dengan uang dari anaknya tadi, Ustaz, yang karena sudah keluar tadi, apakah ini sah hajinya, Ustaz? Nah, pertama, uang tersebut apakah itu hak milik si ibu sendiri atau ada ahli waris lainnya? Oh begitu, kan begitu. Contoh dia meninggal, si anak meninggal dunia, sedangkan dia juga meninggalkan saudara-saudaranya atau dia juga punya anak, kan begitu. Maka uang tersebut nggak boleh dimanfaatkan sendirian oleh si ibu. Wajib dibagikan dulu ya, kecuali semuanya sepakat bahwa uang ini ya kita ikhlaskan, ya kita sedekahkan atau kita niatkan semuanya untuk ibu kita ingin berangkat haji. Tak masalah. Tapi kalau semua tidak sepakat, ya mereka juga butuh uang tersebut, maka uang itu harus dibagi terlebih dahulu. Adapun si ibu kalau mau berangkat haji dengan hasil ataupun jatah daripada waris yang dia dapati, maka silahkan. Begitu. Baik. Nah, Ustaz, kalau seandainya umroh nih, Ustaz, walaupun si ibu belum umroh, bisa tidak diumrohkan, Ustaz? Sama sebenarnya. Sama saja. Ya, kalau kita bahas tentang masalah umroh, para ulama mengatakan bahwa hukumnya juga wajib sama seperti haji. Jadi sekali dalam setahun, makanya kalau sebenarnya kita berangkat haji, itu sebenarnya sudah sekalian umroh, satu paket ya. Maka kita umroh terlebih dahulu, kemudian menunggu waktu musim masuk hari tarwiyah ya, kemudian wukuf dan sebagainya, maka sekaligus sudah kita laksanakan. Nah, bagaimana seandainya ya kita hanya bisa berangkat umroh umpamanya. Kalau haji terlalu lama ataupun nggak cukup uang kita. Maka di sini si ibu ya sama seperti haji tadi. Dia harus terlebih dahulu umroh untuk dirinya, ya kemudian dia umrohkan untuk anak yang sudah meninggal dunia. Begitu.